Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Dengarkan suara musik khas Singkawang berikut. Apakah bisa kalian dengarkan? Bagaimana bunyi musik tersebut dapat terdengar? Untuk menemukan jawaban, mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama. Tujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat yang diperlukan adalah jam meja. Letakkan jam meja di ruangan yang sepi, lalu kita berdiri di ruangan tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jam meja tersebut karena suara merambat melalui udara. Selain jam meja, kalian juga dapat melihat pada buku Maestro halaman 15. Percobaan kedua. Tujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang digunakan jam meja. Letakkan jam meja di salah satu ujung meja pada ruangan yang sepi. Lalu tempelkan telinga kita di ujung meja yang lain. Maka suara jarum jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat yang diperlukan adalah boneka yang berbunyi jika diremas, kedua, kantong plastik, ketiga, ember plastik yang diisi air, keempat, benang. Metodenya adalah masukkan boneka ke dalam plastik, kemudian ikat ujungnya. Setelah diikat, masukkan boneka ke dalam ember yang telah diisi air. Di dalam air, boneka itu kemudian dipencit hingga bersuara. Atau kalian juga bisa menempelkan telinga kalian di dekat ember air tersebut. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Setelah melakukan percobaan, mari kita coba membuat laporan percobaan. Nama percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas. Alat dan bahan adalah jam meja. Langkah kerja. Pertama, letakkan jam meja di ruangan sepi. Kedua, berdirilah di ruangan tersebut. Ketiga, dengarkan bunyi detak jam meja. Hasil percobaan, suara terdengar. Kesimpulannya, suara atau bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sifat rambat bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi yaitu getaran. Dua, ada medium atau media penghantar, yaitu benda gas, benda cair, benda padat. Dan yang ketiga, ada pendengar. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau tanpa medium. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan. Kali ini kita akan membaca pada buku Maestro halaman 16, Siaga Bencana Banjir. Gagasan pokok paragraf pertama. Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Gagasan pendukungnya adalah bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. Silakan digaris.
Paragraf kedua, gagasan pokoknya, sebelum terjadi banjir, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Gagasan pendukung, hal yang pertama, perhatikan ketinggian rumahmu dari bangunan yang rawan banjir. Hal kedua, tinggikan panel listrik. Selanjutnya, hubungi pihak berwenang apabila akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayahmu. Silahkan digaris. Paragraf ketiga, gagasan pokok, saat banjir melanda ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Gagasan pendukung, jika banjir akan terjadi di wilayahmu, simak informasi dari radio mengenai banjir, waspada banjir yang akan melanda. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Jangan lupa untuk terus belajar untuk meningkatkan pengetahuanmu. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.